Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelajaran nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun tambahan berbunyi ni ketika tanwin bertemu hamzah wasal. Qauman Allah dibaca qaumanillah. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillah. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Nun wiqayah atau yang biasa disebut dengan nun iwad atau nun shagir atau nun wasal. Nun wiqayah itu apa sih? Nun wiqayah adalah nun kecil yang biasa dibaca dengan harokat kasrah. Jadi nun wiqayah ini kalau dalam mushaf cetakan Indonesia sudah tinggal kita baca aja dengan harokat kasrah, karena biasanya sudah tertulis seperti ini. Ada nun kecil di bawah hamzah wasal. Ya, ada nun kecil tidak berharokat ditulis di bawah hamzah wasal. Jadi tinggal kita baca aja dengan harokat kasroh. Tetapi dalam Al-Quran cetakan Timur Tengah, nun wiqayah ini biasanya tidak ditulis, tetapi tetap harus ada, tetap harus kita baca. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa mengetahui kalau nun wiqayah itu harus ada? Jadi nun wiqayah ini muncul ketika ada huruf yang bertanda tanwin. Tanwinnya bisa tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, bertemu dengan hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini yang seperti apa kan kita belum belajar. Misal ya, gini aja cirinya, biasanya di depan hamzah wasal itu ada huruf yang sukun ya, ada huruf bertanda sukun. Atau kalau di Al-Quran mushaf Timur Tengah, hamzah wasalnya itu biasanya di atasnya ada kepala huruf shad kecil gitu ya. Jadi kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka di bawahnya harus diberi tambahan nun wiqayah. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung menuju contohnya. Contoh yang pertama ada di surat Asy-Syu'ara ayat 33. Kalimatnya seperti ini. Jadi kita lihat nih, yang mana yang harus pakai nun wiqayah. Ini kan ada tanwin di huruf dal. Tanwinnya harokatnya tanwin dhammah ya. Tanwin dhammah bertemu dengan hamzah wasal. Biasanya hamzah wasal itu setelah hamzah wasal itu ada huruf sukunnya. Kan kita bakalan susah bacanya ya. Dun ketemu yang sukun, huruf sukun, hamzah wasalnya kan kalau lagi di wasal kan nggak dibaca ya. Kan susah, masa dunel kan nggak mungkin. Makanya ada bantuan dari nun wiqayah. Nun wiqayahnya ini dari mana? Diambil dari harokat tanwin, yaitu tanwin dhammah, dipindahin satu harokatnya ke bawah ya, ke nun, diganti sama nun ya, nun wiqayah. Nah, harokat yang du-nya jadi bukan tanwin lagi tapi du. Dhammah tanwinnya jadi du aja, diganti sama nun wiqayah ke bawah. Jadi ini bacanya begini. Kadzabat 'adunil mursalin. Lagi ya. Kadzabat
adunil mursalin. Dunil. Kadzabat adunil mursalin. Dan nunnya selalu berharokat kasrah ya. Contoh yang kedua, contoh yang kurang tepat. Kadzabat adun mursalin. Malah menghilangkan sukun kalau begitu ya, itu salah. Atau kadzabat adunal mursalin, itu juga salah, nggak jadi na, harus jadi ni ya, kasroh. Kemudian contoh yang kedua, contohnya seperti ini juga sama nih, kita lihat. Maka bacanya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Minis. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Minis. Sekali lagi ya. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Contoh yang salah. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Gak jadi mis, tapi tambahin nun wikoyah di bawah hamzah wasolnya ya, minis jadinya. Contoh yang berikutnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 180. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Sekali lagi ya. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi ronil, ro-nya jadi fathah saja, kemudian baca ni-nya, ronil. Contoh yang kurang tepat, in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kalau langsung ke lam, tanwinnya jadi hilang, itu salah ya. Contoh yang terakhir ada di surat Al-Humazah ayat 1 sampai 2. Di sini agak berbeda karena nun wikoyahnya ada di hamzah wasal di ayat kedua, sedangkan tanwinnya ada di ayat pertama. Jadi tanwin sama hamzah wasalnya terpisahkan oleh ayat ya. Nah, ini ada dua pilihan bacanya. Boleh dibaca nun wikoyahnya. Dibaca nun wikoyahnya hanya ketika wasol atau menyambung bacaan dari ayat 1 ke ayat kedua. Kalau misalkan kita wakof di ayat pertama, maka nun wikoyahnya nggak usah dibaca, nggak usah ada nun wikoyah ya. Jadi nun wikoyahnya hanya muncul ketika kita menyambungkan atau mewasolkan tanwinnya dengan hamzah wasolnya ya. Kita baca, misal kita mau wasol atau menyambung bacaan dari ayat 1 ke ayat kedua, maka seperti ini bacanya. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Humazatinil, tinil ya. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, sekarang kalau misal kita mau berhenti di ayat pertama, terus lanjut ayat kedua. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi kalau kita berhenti di ayat pertama, terus lanjut ayat kedua, ayat keduanya nun wikoyahnya nggak usah dibaca. Jadi seperti biasa aja, alladzi ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Contoh yang kurang tepat, wailul likulli humazatil lumazah nilladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu juga salah. Jadi nun wiqayahnya hanya muncul ketika kita bacanya wasol atau disambung aja. Jadi tanwin ketemu hamzah wasolnya bersambung atau dalam keadaan wasol ya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pembahasan tentang nun wiqayah kali ini telah selesai. Mudah-mudahan nanti kita tidak salah lagi ketika membaca tanwin yang ketemu hamzah wasol, walaupun tidak ada nunnya, tetap harus muncul nun wiqayahnya, harus dibaca walaupun tidak tertulis. Atau kita ketika menemukan nun wiqayah di bawah hamzah wasol di mushaf Indonesia, maka dia harus dibaca ni ya, ni harokat kasrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan kali ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.